Oke, kita tahu bahwa situasi bulan kitab suci di Indonesia dan semuanya itu, tapi tetap tabah ya, tetap setia. Saya pikir ini penting sekali. Selamat datang di edisi kelima setelah edisi satu, dua, tiga, empat yang telah kita lalui. Edisi tiga adalah tahapan perjanjian lama. Edisi keempat kemarin tentang surat kitab Keluaran. Dan setelah keluaran, selamat datang kepada tahap kenabian. Ini kita akan melihat siklus kenabian di dalam kitab suci dan sampai kapan tahap kenabian ini. Jadi penting sekali kita memahami para nabi diutus sesuai dengan situasi umat Allah pada saat itu dan bagaimana tindakan atau aktivitas kenabian mereka di tengah situasi-situasi seperti itu. Jadi anggaplah ini sebagai sebuah pengetahuan tambahan lah untuk mengetahui bahwa oh nabi seperti apa, oh nabi bagaimana dan oke, selamat datang di edisi kelima ini. Panjang ya teman-teman, ada 13 edisi sampai dengan kitab Wahyu. Masih jelas ya? Jelas, Rasul. Jelas Romo. Oke, oke teman-teman, selamat datang di edisi kelima ini para nabi utusan Allah. Ini penting sekali karena kalau kita mau lihat situasi seperti ini, kita harus memahami bahwa sebelum masuk ke dalam misteri inkarnasi, kita akan melihat bahwa pada zaman dahulu, di dalam masa-masa Israel, Allah berbicara pada nenek moyang kita melalui siapa. Ini penting sekali dan kita akan memahami siapakah yang Allah pakai untuk berbicara kepada nenek moyang kita dalam pengertian ini adalah orang-orang Israel dalam konteks pewahyuan. Karena itu sebelum masuk ke sana, ada empat etapa pewahyuan Allah. Yang pertama kita kenal pertama ketika kita membuka kitab suci adalah kejadian. Kejadian adalah tahap pertama dari pewahyuan itu sendiri. Allah menciptakan alam semesta dan menciptakan manusia menurut gambarnya. Ini kali. Yang kedua, tahap kedua adalah pewahyuan Allah di dalam sejarah perjalanan seluruh orang Israel, perjanjian lama. Dan tahap ketiga adalah puncak dari pewahyuan itu sendiri, yaitu ada di dalam Yesus Kristus. Dan siapakah yang akan melanjutkan pewahyuan itu adalah gereja. Ya, ini tahap ini penting sekali untuk kita lihat. Oke, tahap pertama kita telah melewati itu ketika kita menyentuh sedikit kejadian di dalam introduksi antara hidup dan kitab suci. Kitab suci antara kitab suci dan kitab kehidupan. Kita melihat pewahyuan ini penting sekali sampai kepada penciptaan manusia. Pewahyuan kedua mulai lagi proses perjalanan Abraham sampai kepada delapan tahap. Dari tahap patriarkat dan matriarkat, lalu tahap perbudakan Mesir, tahap pembebasan, ini tahap suku-suku dan hakim-hakim, tahap raja-raja dan nabi-nabi, tahap pembuangan Babilonia, tahap restorasi kembali dari Babilonia dan membangun kembali Bait Allah, dan tahap apologetik Ibrani, yaitu tahap pembela-pembela iman, yang tokoh penting adalah keluarga Makabe yang kita kenal Matatias dan lebih dikenal karena kitabnya itu Yudas Makabeo. Ini penting sekali di mana mereka mempertahankan membela eh, keutuhan iman kepada Yahweh. Delapan tahap ini penting untuk kita pahami supaya kita mengerti tahap sekarang, yaitu tahap pewahyuan Allah dengan meminta para nabi, dengan mengutus para nabi untuk mewahyukan dirinya. Kita akan melihat tahap eh, ke kedua di dalam pewahyuan Allah kepada orang Israel, tetapi melalui siapa? Ibrani 1 ayat 1. Ibrani 1 ayat 1 bisa dibantu. Sebentar ya, Pastor. Ibrani 1 ayat 1. Mm-mm. Setelah pada zaman
Dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Oke, pada zaman lalu, kita omong sekarang. Allah berbicara kepada nenek moyang kita melalui para nabi. Ini pewahyuan Allah di antara orang Israel. Penting sekali fase ini yang akan kita masuk ke dalam tahap edisi kelima yaitu para nabi utusan Tuhan. Tetapi ketika kita masuk ke dalam ayat kedua, kita akan masuk ke dalam puncak pewahyuan itu, yaitu silakan Bu, ayat 2-nya. Maka pada zaman akhir ini, ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang terbaik, yang berhak menerima segala yang ada. Oke, Oleh ini dia, Allah telah menjadikan alam semesta. oke. Jadi Yesus adalah puncak dari pewahyuan itu. Dan sekarang pertanyaan kita, siapa yang melanjutkan hikmat dan wahyu itu? Apakah perorangan ataukah gereja? Maka di dalam Efesus 3 ayat 10 kita akan menemukan siapa yang melanjutkan pelbagai hikmat dan wahyu itu. Ganti jemaat dengan gereja, Ibu. Efesus 3 ayat 10 ya, Pastor ya. Ya, 10 11, tapi yang jemaatnya diganti dengan gereja. Bentar, Pastor belum ketemu. Mau saya bantu mau? Biar Ya lebih. silakan yang sudah ketemu. Ya, Efesus 3, Efesus 3 ayat 10 ya mau. 10, 10 11. Supaya sekarang oleh gereja diberitahu berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga. Sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Oke. Om Tauriel juga ada di sini, Om Tauriel nih. Bantulah Om Tauriel nanti. Oke, kita lihat di sini kembali lagi kepada gereja yang sekarang meneruskan pelbagai hikmat itu. Perwahyuan itu diteruskan oleh gereja, yaitu rahasia yang ada sejak dahulu di dalam Yesus Kristus. Direvelasikan di dalam Yesus Kristus sebagai puncak pewahyuan itu. Jadi ingat tahap penting sekali. Pewahyuan Allah dalam kejadian, bertemu kembali kita ketemu di sana. Pewahyuan Allah di sepanjang sejarah perjalanan orang Israel. Sampai tahap ketiga, puncak pewahyuan ada di Yesus Kristus. Dan yang keempat, siapa yang meneruskan pewahyuan itu setelah Yesus naik ke surga? Sangat jelas dalam Efesus 3 ayat 10-11, yaitu gereja yang harus meneruskan pelbagai pewahyuan itu, pelbagai hikmat itu. Yaitu wahyu dan hikmat itu apa? Rahasia, baca kembali ayat 11, Om Jimmy. Yaitu Sesuai rahasia, sesuai ya dengan ya. maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi puncak pewahyuan ada di Yesus Kristus dan gereja meneruskan puncak pewahyuan itu yang ada dalam Yesus Kristus. Dan penting sekali, gereja adalah kepenuhan dari semuanya. Kita kembali ke Efesus 1 ayat 22-23. Karena Kristus adalah puncak dari pewahyuan itu, maka gereja adalah kepenuhan dari kepala itu sendiri, yaitu Kristus. Efesus 1 ayat 22-23. Bu Yeni, silakan Bu. Oke. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dan segala yang Gereja, ada. ganti dengan gereja. Semua jemaat diganti dengan gereja. Saya ulang lagi, mau. Yuk, Dan segala sesuatu telah diletakkannya kepada gereja sebagai kepala dari segala yang ada. 23, gereja yang ada adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua
dan segala dan sesuatu. segala sesuatu. Demikianlah sabda Oke. Dan gereja adalah kepenuhan dari Kristus dalam semua dan dalam segala sesuatu. Karena semua dan itu, segala sesuatu. karena itu gereja berkewajiban dan punya hak untuk melanjutkan pelbagai nubuat, hikmat, pewahyuan yang telah disempurnakan di dalam inkarnasi Yesus Kristus. Makanya di dalam Katekismus 67, wahyu-wahyu pribadi itu tidak melengkapi wahyunya Kristus. Hati-hati dengan pewahyuan pribadi. Karena itu butuh magisterium, butuh gereja untuk mengatakan ini atau itu dalam pewahyuan pribadi. Nah, itu beda dengan posisi Protestantisme. Semua orang menganggap diri bahwa mereka punya wahyu pribadi. Nanti akan bertentangan lagi dengan tugas dari seorang nabi seperti apa. Karakter kenabian itu dipancarkan dalam beberapa hal nanti kita lihat. Oke, teman-teman. Jadi ingat baik-baik tempat pewahyuan penting sekali. Kejadian di mana revelasi Allah dalam penciptaan menjadikan kita menjadi menurut gambar mereka. Di dalam Kejadian 1:26 dan Allah menjadikan semua menciptakan semua dan Tuhan melihat baik adanya. Jadi revelasi Allah dalam Kejadian Allah melihat semua baiknya. Lalu jatuh dalam dosa dan semua itu proses perjalanan kita. Oke. Yang kedua, selamat datang di tema-tema besar yang akan kita bahas malam hari ini. Semoga sedikit apa ya tabah setia sedikit karena Santo Hieronymus bilang begini, yang tidak kenal kitab suci tidak kenal Kristus. Kita mau wartakan apa sebenarnya? Ketika di dalam 2 Timotius 4 ayat 2, wartakanlah firman, baik atau tidak pun atau baik atau tidak baik waktunya. Tunjukkanlah kebenaran firman itu. Jadi kalau kita mau beri firman, mau baca firman, mau mau ajar firman, tapi kita sendiri tidak mau belajar, memang susah. Contoh paling kecil ya, teman-teman ini nih. Ini komentar kitab suci Perjanjian Lama edisi kedua dari Yesaya sampai dengan kebijaksanaan. Jadi panjang sekali teman-teman. Jadi Ecclesiastes dan semuanya itu. Jadi ini baru edisi satu. Minggu lalu baru selesai edisi dua, ini edisi satu. Belum selesai. Baru ini kita dari Wahyu, dari Yesaya sampai dengan Ecclesiastes. Eh, jadi eh, kita mau wartakan apa? Mau bela apa? Ini pertanyaan saya. Kita mau kasih keluar dari mana? Contoh kecil. 2 Timotius 4 ayat 2. Contoh, kita mau wartakan apa? Kalau kita tidak mau belajar. 2 Timotius 4 ayat 2. Halo, halo, halo. Tauriel bantu dulu. Ya. 2 Timotius 2, saya belum ketemu mungkin. 2 Timotius 2 Timotius 2 ayat 4 ya mau. 2 Timotius 4 ayat 2. 2 Timotius 4 ayat 2. 2 Timotius 4 ayat 2. Beritakanlah firman, siap sedialah Bapa yang salah. Baik itu, saya ulang lagi, maaf. Ya itu ayat itu, Bu. Tolong dibaca. Halo, halo, halo. Ya, ya. Saya bisa Beritakanlah bantu. firman, kesabaran Ya, Iya, iya. bantu. bangsa. Siapa yang ada yang mau bantu tadi? Saya. Oh ya, Juli. Oh, Ria. 2 Timotius 4 ayat 2.
Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Wah, wartakanlah firman baik atau tidak pun baik waktunya. Karena di zaman sekarang ini ayat 3 dan 4-nya telah terjadi apa? Lanjut dari ayat 3 dan 4. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Karena itu, malam hari ini kita berjuang juga, para nabi punya tugas yang sama. Berjuang untuk meneruskan apa yang dimandatkan oleh Allah, pesan dari Allah. Ini penting sekali ya teman-teman. Kalau tidak bagaimana? Kita mau wartakan apa? Buka dokumen sejarah, buka dokumen ini, bukan. Tetapi kalau firman ini kalian tidak pakai bagaimana? Dan untuk mewartakan yang baik dan benar, kalau kalian tidak pernah mendekati firman, untuk tinggal di dalam firman itu sendiri, memang susah. Nanti kita lihat di karakter kenabian, mereka buat apa supaya mereka bisa mewartakan sesuai dengan yang Yahweh mandatkan. Oke, makanya kita akan membagi malam hari ini dengan apa itu nabi. Sejarah singkat gerakan kenabian, awal dari kenabian, mulai dari mana? Zaman keemasan kenabian, nabi-nabi pengharapan. Semoga malam hari ini kita selesaikan tema-tema penting ini untuk memahami dan sejarah bahwa kita mesti bahwa Yesus memenuhi seluruh nubuatan yang Allah berbicara kepada nenek moyang kita melalui para nabi. Kita mewartakan Yesus, tapi antitiponya, tipologinya kita tidak tahu dari mana. Ini jadi persoalan besar. Tahu mau kemana, tetapi tidak tahu dari mana. Jadi kehilangan pegangan dalam pengertian ini. Kita semua mau masuk surga dalam pengertian ikut Yesus, tapi tidak tahu bahwa Yesus datang dari akarnya seperti apa, pemenuhannya seperti apa. Oke teman-teman. Apa itu nabi? Dalam bahasa Ibrani, nafi yang artinya berbicara atas nama yang lain. Dia tidak akan mewartakan apa yang dia pikirkan sendiri. Contohnya nih, kita baca Yeremia 1 ayat 4 sampai 10. Saya yang baca atau siapa mau? Tergantung ketemu. Kalau udah ketemu, silakan aja, Bu. Yeremia 1 ayat 4 sampai 10. Hmm. Dan konsentrasi di Yeremia ayat dipanggil, 5 nanti. Yeremia dipanggil dan diutus. Firman Tuhan datang kepadaku. Bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, ah Tuhan, Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Oke, Tuhan para mengulurkan Asun. tangannya. Mau tahu sampai 10 mau? Ya sebentar dulu sebentar. Ingat bahwa tadi katakanlah apa yang saya perintahkan. Jadi para nabi tidak bisa mengatakan sesuatu yang Allah tidak perintahkan. Makanya nafi dalam bahasa Ibrani, nabi yang sampai sini nabi,
Artinya hanya pergi berbicara sesuai dengan apa yang diperintahkan. Ini penting sekali pendasaran ini berbicara atas nama yang lain. Itu penting sekali mewartakan atas nama yang lain artinya engkau hanya pergi dan berbicara apa yang diperintahkan. Penting sekali, Ibu tahan dulu di situ. Ria, engkau bantu Matius 28 ayat 20. Hal yang sama ketika Yesus memerintahkan kepada para rasul di Matius 28 ayat 20. Matius 28 ayat. Ibu tetap di Yeremia. Ibu jangan lari dari situ karena masih ada di situ harus dibaca. Nanti sebentar lari lagi ke belakang biar yang lain bantu. Oke. Iya, Matius 28, Matius Matius 28 ayat 28, 20. Matius 28 Ayat ayat 20. 20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Di sini penting sekali eh, eh, keselarasan antara tugas kenabian. Kepada Yeremia, Yahweh berkata begini, katakanlah apa yang saya perintahkan, bukan katakan apa yang saya tidak perintahkan. Ini penting sekali yang telah dibaca oleh Ibu Jenny. Dan kepada para rasul juga, sebagai tipologi kenabian, Yesus juga bilang yang sama, ajarkanlah apa atau segala sesuatu yang saya perintahkan. Kamu jangan ajarkan yang saya tidak perintahkan. Ini berbahaya sekali dalam konteks proselitisme, denominasi ke rumah-rumah orang Katolik dan semua rumah-rumah mewartakan. Ajarkan sesuatu yang Allah tidak perintahkan. Berbahaya sekali loh. Para nabi hanya akan mewartakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ibu tadi sampai di ayat berapa, Ibu? sampai di 9 ya, Mu ya. Oke, lanjut 10-nya. Oke, yang Yang sama, Yeremia ya lanjut 10-nya. Yeremia punya ayat 10-nya. ayat 10-nya, ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Oke, artinya Allah juga memberikan segala kuasa. Kuasa. Ini penting sekali. Oke, yang sama yang diberikan oleh kepada Yesus, dari Yesus kepada para rasul. Kuasa itu diberikan. Nanti kita lihat dalam kisah 1 ayat 8. Tapi kita lihat dulu. Di dalam Markus 3 ayat 14. Apa yang diberikan Yesus kepada para rasul. Ketika mereka dipanggil untuk menjadi rasulnya. Ria. Ibu tetap di Yeremia. Masih Ya, tetap, Pak. ayat-ayat Tetap, 19. tetap. Masih ada Ibu 16 tetap sampai di situ. 19 kan? Ya, ya, ya. Ayat berapa, Pater? Markus 3 ayat 14. Apa yang diberikan Yesus kepada para rasul? Markus 3 ayat 14. I- Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Untuk diutusnya untuk memberitakan Injil. Kalau kita baca semua sampai di belakang, daftar para rasul, kita sandingkan dengan kuasa yang diberikan Yesus kepada para rasul di dalam Matius 10, di dalam kepanggilan para rasul yang lain, di dalam Lukas 17, ketika dia mengutus 70 murid, dia juga memberikan kuasa-kuasa seperti ini. Ini yang harus kita lihat. Dan juga untuk meruntuhkan dan merobohkan, juga untuk membangun, untuk apa ya, mencelah, Menanam, ya itu dalam membangun pengertian dan untuk menanam. mengeritik, bukan hanya untuk enak-enak raja kamu baik tidak, kritik keras. Nanti kita lihat ada nabi yang sangat menderita, pembantaian, persekusi. Yeremia salah satu dari nabi itu. Ada yang nabi yang memberikan kita semangat. Ada nabi yang adalah tanda kecemburuan Allah seperti Elia. Dan sebentar kita bahas sedikit. Oke, ayat 16 sampai 19. Bu. Ayat 16 sampai 19. Maka aku akan menjatuhkan hukumanku atas mereka
karena segala kejahatan mereka, sebab mereka telah meninggalkan aku dengan Hmm. membakar kurban kepada Allah lain dan sujud menyembah kepada buatan tangannya sendiri. Tetapi engkau ini, baiklah engkau bersiap, bangkitlah dan sampaikanlah kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadamu. Janganlah gentar terhadap mereka, supaya jangan aku menggentarkan engkau di depan mereka. Mengenai Oke. aku, sesungguhnya pada hari ini aku Lalu membuat engkau menjadi kota yang berkubu, menjadi tiang besi dan menjadi tembok tembaga, melawan seluruh negeri ini, menentang raja-raja Yehuda dan pemuka-pemukanya, menentang para imamnya dan rakyat negeri ini. 19. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. penting sekali ayat 19 ini, sandingkan kembali kepada Matius 28 ayat 20. Ketahuilah aku menyertai kalian sampai akhir Aman. zaman. Jadi bagaimana Allah mengutus para nabi dan kita langsung ke tipologi sebagai tipologi di mana Allah mengutus para rasul. Perasaan kenabian di bawah, misi kenabian di bawah di situ. Ini penting. Lalu sekarang kita membedakan nabi yang palsu dan nabi yang tidak palsu. Ulangan 18 ayat 1 sampai 3. Maaf, Ulangan 13 1 sampai 3 dulu. Ulangan 13 1 sampai 3, Ulangan 18 22. Nanti kita siapkan juga Yeremia 23 25 33. Ada yang bisa, teman-teman yang punya kitab suci tolong bantu dong supaya lebih cepat. Kita ini baru tema 1 nih sampai 5, bayangkan. Ulangan 13 ya, Mo. Ulangan 13 ayat 1. Apabila di Hmm. tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi, dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat, dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakan kepadamu itu terjadi, dan ia membujuk, mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal, dan mari kita berbakti kepadanya. Maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu, sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. 18 ayat 22. Kita tiap nabi palsu dan nabi yang tidak palsu. Sangat jelas di situ. Mereka membuat mujizat dan mengajak orang untuk ikut mereka. Tapi kau jangan ikut mereka. Nanti Yesus bilang tentang nabi palsu di Matius 7 ayat 15. Nabi-nabi palsu itu seperti domba yang berbulu, serigala yang berbulu domba. Mereka membuat mujizat, mereka membuat apa, tapi kamu jangan ikuti mereka. Ulangan 18 ayat 22. Ulangan 18 ayat 22. Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Ada yang menggunakan nama Tuhan untuk itu. Nanti kita sandingkan semua nabi-nabi palsu dalam perjanjian baru. Yesus omong seperti apa? Yeremia 23, 25, 33, kita akan menemukan perbedaan antara nabi palsu dan nabi yang asli yang diutus Allah. Itu Yeremia ayat 20, 20 pasal 23 ayat 25 sampai 33 ya, Mo ya. Hmm. Yeremia 23 pasal yang 25. Aku telah mendengar apa yang dikatakan oleh para nabi yang bernubuat palsu demi namaku dengan mengatakan aku telah bermimpi. Aku telah bermimpi.
sampai bila mana hal itu ada dalam hati para nabi yang bernubuat palsu dan yang bernubuatkan tipu rekaan hatinya sendiri, yang merancang membuat umatku melupakan namaku dengan mimpi-mimpinya yang mereka ceritakan seorang kepada seorang, sama seperti nenek moyang mereka melupakan namaku oleh karena Baal. Nabi yang beroleh mimpi biarlah memberitakan mimpinya itu, dan nabi yang beroleh firmanku biarlah menceritakan firmanku itu dengan benar. Apakah sangkut paut jerami dengan gandum? Demikianlah firman Tuhan. Bukankah firmanku seperti api? Demikianlah firman Tuhan, dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Teruskan, Mu. Sampai 33, Bu. Sebab itu sesungguhnya aku akan menjadi lawan para nabi. Demikianlah firman Tuhan, yang mencuri firmanku masing-masing dari temannya. Ses- Sesungguhnya aku akan menjadi lawan para nabi. Demikianlah firman Tuhan, yang memakai lidahnya sewenang-wenang untuk mengutarakan firman ilahi. Sesungguhnya mengutarakan firman ilahi. Sesungguhnya aku akan menjadi lawan mereka yang menubuatkan mimpi-mimpi dusta. Demikianlah firman Tuhan. Dan yang menceritakannya serta menyesatkan umatku dengan dustanya dan dengan bualnya. Aku ini tidak pernah mengutus mereka dan tidak pernah memerintahkan mereka. Sesungguhnya aku ini tidak pernah memerintahkan dan mengutus mereka. Karena mereka berbicara atas namanya sendiri, bukan berbicara apa yang saya katakan dan perintahkan. Dan di dalam, bantu dulu teman-teman yang lain, Matius 7 ayat 15, Yesus mengkomparasikan para nabi Itu palsu ini seperti serigala yang berbulu domba. itu baru sampai 32 nggak apa-apa mau? Sudah selesai dulu, Bu. Nggak usah, santai aja. Izin loh. Matius 7 Ya, silakan ayat Tolil. 15. Matius 7 ayat 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Oh, Lanjutnya, ya, sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Kita tahu bagaimana dalam pekerjaan mereka, perilaku mereka setiap hari. Lanjut. dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Ini penting Demikianlah sekali. Karena apa? Karena alasan penting. Para nabi itu, nabi-nabi palsu, tidak melakukan kehendak Allah. Ayat 21. ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Nabi palsu bilang, kami bernubuat atas namamu. Kami ini ayat 22-nya. Ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Dan karena engkau, saya tidak utus, Allah bilang, saya tidak kenal engkau. Sedangkan Yeremia bilang, sejak dalam rahim ibumu saya sudah mengenal engkau dan menguduskan engkau untuk mengutusmu menjadi nabi. Walaupun kamu membuat mujizat seperti ini di ayat 22, bernubuat, menyembuhkan, mengusir setan, hanyalah dari hadapanku, ayat 23. Ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku.
kamu sekalian pembuat kejahatan. Karena kamu mewartakan, kamu mengatakan sesuatu dari mimpimu dan lain sebagainya. Itu yang saya tidak katakan kepada kalian. Makanya Nabi adalah dia yang berbicara atas nama orang lain. Dalam pengertian ini, Nabi dan Nabi dalam bahasa Ibrani artinya utusan Allah. Dia harus mengatakan apa yang diperintahkan. Bukan memerintahkan sesuatu yang dia nalar, dia mimpi, dia apa. Tidak ada itu. Karena itu hati-hatilah dengan nabi-nabi yang datang di dunia ini, nabi-nabi palsu ini. Karakter kenabian dalam bahasa Spanyol, sebentar ada poin penting di bawah kita satu-satu. Yang pertama, dipilih oleh Allah dan diinspirasi oleh Allah sendiri. Yang kedua, punya karakter misioner. Yang ketiga, pribadi yang penuh karunia atau pribadi karismatik. Yang keempat, dia punya relasi publik. Orang-orang yang punya relasi publik sekali. Dan yang kelima, hidupnya selalu berada di dalam ancaman, persekusi. Om tahu Riel, nabi-nabi palsu sekarang kan hidup mewah kan? Mewah sekali, Romo. Makanya ini karakter kelima, hidup selalu di dalam ancaman, bahaya, penghukuman, pengajaran, persekusi daripada raja dan lain sebagainya. Kalau nabi yang tidak memenuhi karakter keenam, kelima ini, bahaya sekali hidup mewah. Sedangkan para nabi hidup di dalam persekusi, Kesederhanaan. pengajaran, penderitaan. Ini nabi-nabi palsu sekali kalau gitu dari karakternya. Oke, kita selamat datang dari karakter. Nabi dipilih untuk sebuah misi. Makanya kita bilang karakter misioner dari seorang nabi. Dalam rencana Tuhan, kita semua telah dipilih dan memiliki misi untuk dilakukan. Pilihan dibuat pada saat tertentu dalam hidup mereka. Seringkali ada pergumulan antara Tuhan dan orang pilihan. Jangan dong Tuhan, saya tidak tahu berbicara, mengusahakan dan semuanya. Saya sudah tua dan semua ada alat tolak tolak tawar. Bukan yang nabi-nabi palsu tadi malam Tuhan omong hari ini sudah jadi nabi eh. Ada pergumulan untuk menerima dan tidak menerima. Seringkali ada pergumulan Tuhan dan orang-orang pilihan seperti itu. Misalnya adalah untuk mengumumkan mencela misinya maaf. Matanya. Untuk mengumumkan, mencela, menghibur, memberi harapan. Ini tugas mereka. Berapa nabi-nabi palsu sekarang keluar-keluar di jalan-jalan bilang anti korupsi, tapi tidak anti perpuluhan. Ini berbahaya sekali loh. Berapa sih para nabi zaman itu meminta persepuluhan? Ada nabi-nabi dari golongan imam. Ada nabi-nabi anonim. Contohnya dalam Yesaya 1, ya Nabi Yesaya sendiri. Tapi Yesaya 2, Yesaya 3, itu nabi anonim. Yang menuliskan dengan style sesuai dengan model penulisannya Yesaya. Dia menyembunyikan di balik Yesaya. Tapi pesannya sama. Kalau banyak nabi sekarang ya menunjukkan diri yang terbaik kan. Aduh, oke. Sudah tadi karakter misioner. Oke, sekarang karakter inspirasi. Nabi adalah orang yang diilhami. Nabi harus memiliki yang pertama, pengalaman pribadi dan persekutuan dengan Tuhan. Ini yang baru keluar dari penjara langsung besok setelah 3 bulan baca kitab suci sudah jadi nabi, pendeta. Dalam kasus di sini ya. Untuk berbicara dalam namanya, Yahweh berfirman, demikianlah firman Yahweh, firman Tuhan. Ini yang mereka gunakan, bukan saya. Saya Tuhan pilih. Tidak, engkau pergi ke sana dan mengatakan, Yahweh berfirman, demikianlah firman Yahweh, firman Tuhan. Tapi yang pertama dia harus mengalami pengalaman pribadi dan persekutuan dengan Tuhan. Karakter inspirasi ini penting sekali. Makanya ketika para rasul dipanggil untuk menyertai dia, tinggal dengan dia sebelum diutus. Pertanyaan saya, kalau tinggal dengan dia ya tinggal di tempatnya yang dia dirikan. Kalau tinggal di luar, ya seperti ranting yang terpotong dari pohon. Karakter misi, karakter yang berikutnya.
Nabi adalah orang publik. Tempat Nabi adalah alun-alun umum. Mewartakan, mengkritik, mencela, menebang dan membangun karakter bangsa. Jangan kau nabi-nabi hanya di ibadah. Nubuatan tadi. Pergi ke jalan-jalan. Berapa sih nabi-nabi yang ikut protes baru-baru ini di Indonesia? Anti korupsi dan lain sebagainya. Tugasmu ada di sana. Bukan nubuatkan orang di ibadahmu. Dia harus berhubungan dengan dunia dan sekitarnya. Jangan kau pakai nubuat. Bahasa nabi, masa nubuat. Ya, di ibadah. Pergi ke jalan-jalan. Tugas para nabi itu di sana. Nabi adalah orang publik. Untuk merasakan kenyataan ini oleh orang-orang pada zamannya. Makanya Paus Fransiskus bilang ngomong tentang tiga tipe kepemimpinan, kegembalaan. Yang pertama harus ada di depan kawanan. Untuk apa? Untuk ambil resiko. Bukan hanya untuk membimbing, menuntun, tapi ambil resiko. Pemimpin harus ada di tengah-tengah kawanan untuk apa? Untuk ini merasakan kenyataan yang dialami oleh orang-orang umatnya. Supaya bau gembala itu bau domba. Kalau domba tukang becak, baumu tukang becak. Kalau umatmu petani, baumu lumpur. Kalau tugas di Bekasi, baumu orang Bekasi, bukan di Kelapa Gading. Berapa sih kita merasakan bagaimana petani hari ini hujan, nelayan gelombang, dan tidak bisa menangkap sesuatu. Buruh hujan. Oh, saya masih ingat waktu tingkat 5 teologi. Ada teologi pastoral. John Prior, almarhum pater, orang Inggris sudah meninggal. Kami diutus cari kerja. Dan waktu itu saya dapat sebagai buru pikul di pelabuhan Wuring, Maumere. Itu kalau kita harus bongkar muat dari kapal yang datang dari Makassar ke truk-truk atau ke gudang. Itu kalau hari Senin tuh muka semua kita tuh putih seperti apa ya? Itu seperti warna semen itu. Kalau hari terigu, kita muka terigu semua. Dan itu engkau harus hidup sesuai dengan buru-buru yang hidup itu dari gaji harian, sesuai dengan berapa ton yang kalian kelompok itu bongkar dari kapal ke truk. Kalau hujan lebat, bagaimana kita merasakan kenyataan penderitaan bagi seorang bapak keluarga yang hidup dari gaji harian sesuai dengan berapa ton yang dipikul. Tidak mudah. Nabi bukan dia yang berdasi di sana. Nabi bukan orang tipu orang nanti di sana. Bilang Tuhan menubuatkan tadi malam tentang engkau seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tukang tipu semua itu. Nabi harus berada di alun-alun kota di mana penderitaan itu ada, di mana teriakan ketidakadilan itu ada. Kalau tidak fungsi kenabianmu tidak berguna di situ. Makanya Yesus sudah bilang banyak nabi palsu itu seperti serigala berbulu domba. Baik kelihatan enak. Halus bulu domba itu. Tapi di dalamnya serigala. Nabi adalah orang yang terancam ini. Dia diancam, dianiaya, dihina. Ini adalah resiko konstan seorang nabi. Mereka dianggap sebagai gangguan dan berusaha untuk dihilangkan. Berapa martir? Ingat Uskup Salvator yang dibunuh. Uskup Romero lagi pimpin misa. Karena dia menentang rejim diktador Salvador. Dan Salvador sekarang tuh jadi negara yang bagus dengan Nabi Bukele sebagai presiden dan semua mantan-mantan mafia semua itu diisi dalam penjara. Aman sekarang Salvador.
Tapi benih-benih kemartiran perjuangan tentang keadilan itu hanya harus bukan hanya harus mengorbankan seorang uskup Romero. Ini baru nabi asli, bukan nabi palsu. Nabi palsu itu menggunakan ibadah sebagai sumber keuntungan dengan bernubuat-nubuat palsu. Nabi adalah orang yang karismatik, bukan karismatik dalam pengertian yang kita bayangkan tentang karismatik Katolik atau apa semua tidak. Karismatik artinya yang punya karunia. Nabi mengatasi hambatan, laki-laki atau perempuan. Dalam pengertian ini bahwa hanya laki-laki dalam pengertian itu tidak. Pendidikan, terinstruksi, tidak berpendidikan ada dua konteks. Ada nabi yang berpendidikan, ada nabi yang tidak berpendidikan. Kelas sosial, abdi dalam yang kerja di istana, orang besar dalam pengertian dan juga petani. Itu selaras dengan perjuangan dan harapan rakyat umat Allah pada saat itu. Ini jadi soal juga kalau nabi hanya karismatik dalam soal keuangan. Bahaya sekali. Dia menganggap ibadah itu sebagai sumber keuntungan. Teman-teman akan melihat ini sejarah singkat gerakan kenabian. Maaf dalam bahasa Spanyol ya. Dimulai dengan Samuel, Ahias, Nathan, Elias, dan Elisa. 1050 sebelum Masehi. Ini penting sekali. Estoy en Zoom. Oke, gracias. Tahap kedua, teman-teman, itu Amos, Oseas, Mikeas, Yesaya 1. Itu zaman keemasan kenabian. Tahap ketiga, gerakan kenabian. Itu tahap desesperasi, tanpa harapan. Di situ kita akan melihat tiga nabi penting dalam pengertian Sofonias, Yeremias, dan Habakuk. Setelah tahap ketiga, tahap keempat kenabian, dia naik begini, dia naik lalu turun kembali. Ini penting sekali. Itu nabi-nabi harapan, Yesekiel dan Yesaya 2. Ini penting sekali dalam pengertian ini adalah zaman-zaman pembuangan di Babilonia. Dan tahap kelima, dia turun kembali, rekonstruksi. Kembali lagi ke Yerusalem dalam pengertian ini. Kembali lagi membangun rekonstruksi. Di situ kita akan melihat Sakaria 1 dan juga Yeremia 3. Maaf. Yesaya 3. Kenapa di situ Yesaya 3? Nanti sebentar saya jelaskan sedikit. Dan di zaman eh, eh, terbenamnya para nabi, zaman-zaman mulai kenabian itu pelan-pelan turun dan masuk ke zaman Mesias. Ini penting, itu mulai dari sekitar eh, tahun 400 sebelum Masehi sampai dengan zamannya Yesus. Ini ketika para nabi perjanjian lama mulai meredup. Okaso artinya tenggelam, masa tenggelam kenabian dan kesempurnaan pewahyuan di dalam Yesus Kristus. Kira-kira seperti ini tahap-tahap perjalanan sejarah singkat pergerakan kenabian, teman-teman. Jadi dimulai dari Samuel pelan-pelan pelan-pelan turun, ditutup sampai dengan sekitar tahun 400-an sampai dengan eh, tahun-tahun sebelum kedatangan Yesus. Ini penting sekali perjalanan sejarah singkat kenabian. Dan di setiap tahap punya pesan tertentu. Ini yang kadang kita tidak memahami itu dalam konteks sejarah kenabian, perjalanan mereka dalam umat Israel. Awal mula kenabian. Penting sekali ini, tiga nabi mengawali sejarah kenabian dalam pengertian zaman kenabian. Samuel, Elia, dan Elisa. Samuel, Elia, dan Elisa. Samuel melawan ambisi dan kekuasaan. Samuel adalah hakim terakhir dan salah satu nabi pertama. Ingat bahwa teman-teman eh, ingat 8 tahap perjanjian lama. Saya ulangi kembali. Yang pertama, tahap pertama yang 2 minggu lalu, eh, bukan Kamis lalu, Kamis yang 15 hari lalu, yang diawali dengan eh, poin penting sekali, tahap patriarkat dan matriarkat, Abraham dan Sarah dan semuanya.
Setelah itu perbudakan Mesir, pembebasan dan aliansa. Masuklah mereka ke tanah suci dan kita kenal dengan tahap suku-suku dan hakim-hakim. Ini di sini. Ingat tahap suku-suku dan hakim-hakim. Samuel berada di sini. Samuel adalah hakim terakhir dan salah satu nabi pertama karena menutup menutupi zaman hakim-hakim, kita masuk ke zaman para nabi dan raja-raja. Setelah para nabi dan raja-raja, kita masuk ke tahap keenam, yaitu pembuangan Babilonia. Setelah itu kembali dari Babilonia yang kita namakan itu zaman restorasi. Kalau kita kembali di sini, di tahap kelima ini namanya reconstrucciones. Artinya restorasi ada di sana. Ini penting sekali. Dan setelah itu tahap kedelapan, setelah pendirian kembali bait suci yang roboh di zaman sebelum pembuangan Babilonia, eh, kita tahun 722 kalau tidak salah. Dan kita masuk ke dalam tahap ini yang penting, yaitu pembela-pembela iman yang hadir dalam tokoh sosok yang penting sekali, keluarga Makabe, yang kita kenal Matatias, yang kenal yang satu lagi yang kita namakan Yudas Makabe dalam dua Makabe dan satu Makabe dan semuanya itu. Oke, jadi Samuel menutupi sejarah tahap hakim-hakim Israel dan masuk ke dalam sejarah raja-raja dan nabi-nabi. Dan dia adalah salah satu nabi pertama dalam zaman kenabian. Situasi umat Allah pada zaman itu, 1050 sampai dengan 1030 sebelum terbenamnya masa hakim-hakim. Krisis kepemimpinan, kerusakan internal hakim-hakim, korupsi dan lain sebagainya contohnya, itu salah satu di mana zaman hakim-hakim memudar. Tenggelam. 1 Samuel 8 ayat 3, tahu Rian? 1 Samuel 8 ayat 3. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Ini penting sekali di mana masa hakim-hakim tenggelam karena krisis ini, korupsi dan lain sebagainya. Pikir laba dan semuanya tidak seperti hakim-hakim dahulu. Disinilah Samuel menutup sejarah hakim-hakim dan mulai masa tahap kenabian. Di situ terjadi perbedaan sosial. Kekuatan perang orang-orang Filistin meningkat dan butuh organisasi monarki. Karena itu ada dua raja, teman-teman masih ingat, yang diurapi Allah melalui Samuel, yaitu raja, masih ingat tidak? Saul, Ayo, Saul Daud. dan Daud. Ini penting sekali. Ini penting sekali karena kekuatan Filistin makin kuat, maka organisasi monarki muncul di sini. Samuel memberikan fundamentasi organisasi monarki kerajaan, menutup sejarah hakim-hakim dan mulai zaman raja-raja dan dia juga kenabian dalam pengertian salah satu nabi pertama. Sampai sini teman-teman bisa bisa ikut alur dulu. Bisa Bisa Rob. ya? Tauriel. Oke, oke. Samuel Jelas Romo. dalam pengertian ini, ya, penting sekali melawan ambisi dan kekuasaan. Panggilan Samuel kita bisa lihat di 1 Samuel bab 3 itu bagaimana dia dipanggil. Putra Hana, seorang wanita mandul. Ingat kembali nabi terakhir yang menutup juga menutup sebelum masuk ke Yesus, Yohanes. Sudah begitu tua Elizabeth dan Sakarias, tapi dipanggil bagi Allah, bagi kita tidak mungkin, bagi Allah selalu mungkin. Dia dibesarkan di bait suci Silo. Ini penting sekali teman-teman. Pada usia 12 tahun, Tuhan memanggilnya dan menjawab, berbicaralah Tuhan, hambamu mendengarkan di bait suci. Ingat Yesus hilang di bait suci ketika berumur berapa? Tahun. 12 tahun juga. Ketika 12 tahun itu Samuel Tuhanlah memanggilnya. Sekarang 12 tahun Yesus mengajari mereka yang ada di bait suci. Bagaimana melihat dinamika kenabian ini? Misinya adalah melaporkan kecelakaan keluarga Eli, anak-anak Eli dan semuanya itu. Tindakan kenabian, pelayanannya di bait suci,
dia sebagai hakim dan nabi pertama. Perlawanan pahlawan perang melawan Filistin, urapi Raja Saul dan Daud, dia tidak setuju dengan sistem monarki. Tuhan, ada dilema ya, dinamika. Tuhan, saya tidak karena dia adalah masa peralihan dari hakim-hakim. Karena itu teman-teman, kalau seandainya dia setuju dengan monarki, dia sebagai hakim hilang dengan sendirinya. Logika bisa tanggap teman-teman. Kalau seandainya dia setuju dengan sistem monarki, walaupun Tuhan suruh dia urapi raja, tapi dia tidak setuju dengan sistem monarki. Kenapa? Karena posisinya sebagai hakim Hilang. akan hilang. Maka dia adalah hakim terakhir sebelum masuk ke skema struktur monarki bangsa Israel. Ini penting sekali teman-teman. Saya selalu di Uncle Rianto bilang selalu ikut. Seperti Romo Cafe bilang. Ini penting. Oke teman-teman, Samuel kita tutup dulu Samuel. Ini pengantar. Sekarang kita masuk ke Elia. Nabi dari Allah yang cemburu. Situasi umat Allah. Pada kematian Salomo, kerajaan dibagi menjadi dua. Kerajaan utara 10 suku. Ruben, Simeon, dan Neftali, Gad, Aser, Isakar, Zabulon, Efraim, Meneses. Sedangkan selatan hanya dua suku, yaitu Benyamin bergabung dengan suku Yehuda. Yehuda. Dan di sini teman-teman, kerajaan selatan ini akan memenuhi semua nubuat tentang apa? Tentang kelahiran Mesias. Mesias akan datang dari suku Suku Yehuda. Yehuda. Nanti bagaimana kerajaan utara hancur? Sekitar tahun 77-an nih. Bagaimana ini Yerobeam nanti? Dia tidak mau orang-orang naik ke Yerusalem. Dia membangun di Betel. Bait suci. Dan mulailah bait suci bukan kepada Allah. Tetapi bait suci sebagai menekan orang supaya jangan ke Yerusalem. Satu kultus, satu bait suci. Apa yang dibuat di, di kerajaan utara, Yerobeam. Membangun baitnya di Betel dan untuk kembali menyembah berhala. Dan konsentrasi di sini teman-teman. Di kerajaan selatan hanya dua suku, Yehuda dan Benyamin. Kenapa hanya dua suku? Dan Mesias datang dari suku ini. Kita kembali lagi ke nubuat, ke janji Allah di dalam Kejadian 49 ayat 10. Kita temukan apa di sana? Saya sambung sedikit ke Mesias ya teman-teman sedikit. Kejadian 49 ayat 10. Kejadian 49 ayat 10. Yuk. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia datang yang berhak atasnya. Maka Sampai kepadanya akan ya, takluk bangsa-bangsa. nanti kita lihat bagaimana sejarah dari Daud dari suku Yehuda. Karena 10 suku ini hancur ketika Nebukadnezar datang dan menyerang sekitar tahun 772 722 kalau tidak salah minta maaf, kehancuran kerajaan utara dan hilang kerajaan utaranya. Kerajaan utara kembali pada penyembahan berhala, perjuangan keagamaan melawan Baalisme. Elia itu berjuang keras sekali. Baal dewa Kanaan menjadi konsentrasi dari ibadah dan kesuburan kerajaan utara ini. Pelacuran suci, jual beli tanah, itu yang ditantang oleh Elia, teman-teman. Nabi dari Allah yang sangat cemburu. Panggilan Eli berarti Yahweh adalah Allahku. Dia berasal dari Tisbe, sebuah daerah di seberang sungai Yordan. Tindakan kenabian Elia. Kecaman, penyembahan berhala kepada nabi-nabi Baal, dewa Kanaan. Dia membela petani. Tanah adalah hadiah dari Tuhan untuk tidak menjual diri mereka sebagai pelayan raja. Pengalaman Tuhan, solidaritas dengan orang-orang asing dan orang-orang miskin. Gerakan simbolis kenabiannya, dia melemparkan jubahnya ke atas Elisa
Elisa membakar kuknya, meninggalkan kehidupan sebelumnya. Membakar kuk artinya meninggalkan kehidupan sebelumnya. Elia adalah nabi dari Allah yang cemburu. Ini penting sekali teman-teman memahami Elia dalam pengertian itu. Nabi besar melawan kecemburuan. Maaf, mewartakan kecemburuan Allah. Kenapa kalian menduakan hati? Terutama kerajaan utara dari 10 suku itu. Dan kalau kita baca semua nanti kerajaan utara hancur. Elisa, karena ini saya tidak mau sentuh kehancuran, pelan-pelan hanya lihat bagaimana para nabi bekerja dengan situasinya. Elisa, nabi penuh mujizat. Situasi Israel pada zaman itu, dia berhubungan, jangan maaf kata, kita hilangkan Israel karena kerajaan terpisah. Oke. Oke. Dia berhubungan dengan raja-raja, Ahab, Azia, Joram, Yehu, Yohanes, dan Yoas. Konflik dengan Suria, intervensi Syria ya dalam pengertian sekarang. Sekarang dulu. Intervensi dalam peristiwa politik pada masanya. Panggilan. Gembala dan petani. Putra Sofat tinggal di Israel Utara, Gunung Karmel sekitar 800 sebelum Masehi. Penerus Elia. Nama misinya ketika dia bekerja di ladang bersama ayahnya. Gerakan simbolis dari Elisa. Melemparkan jubahnya ke atas Elisa, Elia ya. Elisa membakar kuknya dan mengorbankan lembu. Putus asa, putus dengan kehidupan sebelumnya. Ini tulis antara Elisa dan Elia itu sama. Tapi kita lihat, Nabi penuh mujizat. Tindakan kenabian. Pembersihan air di Heriko. Dua Raja-Raja 2:19-22. Mujizat minyak. Dua Raja-Raja 4:1-7. Mengembalikan kehidupan. Dua Raja-Raja 4:8-37. Memperbanyak roti. Dua Raja-Raja 4:42-44. Penyembuh penderita kusta Naaman orang Syria. Dua Raja-Raja 5:1-27. Mengurapi Yehu sebagai raja, dua Raja-Raja 9:1-10. Elisa memilih tidak begitu banyak untuk mencela pelecehan. Itu pelecehan raja zaman raja-raja, tetapi untuk menghilangkan rasa sakit. Elisa memilih tidak begitu banyak untuk mencela pelecehan, tetapi dia bekerja bagaimana untuk menghilangkan rasa sakit dari rakyat yang menderita. Karena itu Elisa dikenal sebagai nabi mujizat. Nabi dengan karakternya sendiri, misinya sendiri. Tapi nabi-nabi palsu sekarang tuh semua mujizat di dia, administrasi keuangan di dia, ya naik ke surga turun dari surga turun naik surga di dia. Para nabi-nabi sekarang nih. Sekarang kita masuk, kita menutupi sejarah eh, eh, pertama permulaan kenabian kita masuk ke dalam zaman keemasan para nabi. Kerajaan utara Amos dan Hosea. Kerajaan selatan Yehuda yaitu Yesaya dan Yeremia. Tangkap baik-baik gambar ini teman-teman. Kerajaan utara, keemasan kenabian, ada dua nabi, Amos dan Hosea. Ingat kerajaan utara Israel, karena Israel itu bergabung dalam 10 suku. Kerajaan selatan Yehuda, hanya dua suku yang bergabung di situ, yaitu Yehuda dan Benyamin. Dua nabi besar di kerajaan selatan, Yesaya dan Yeremia. Abad ke-8 sebelum Masehi adalah masa kemegahan terbesar kenabian. Ingat, abad ke-8. Jangan sampai sebentar ada kuis lagi. Amos, nabi para petani di kerajaan utara. Situasi umat Allah, kemajuan ekonomi kelompok kecil, eksploitasi dalam pekerjaan tanah perdagangan, penyembahan berhala, kultus eksternal dan kekosongan, ancaman dari kekaisaran Asur. Panggilan, petani, berasal dari Tekoa di kerajaan Yehuda. Baiknya dia datang dari bawah ya, dari selatan. Ia bernubuat dari tahun 782 sampai dengan 753 sebelum Masehi pada zaman Yerobeam II. Aku bukan seorang nabi atau anak seorang nabi. Amos bernubuat. Amos harus bernubuat.
Tetapi bukan seolah-olah itu adalah pengakuannya, tetapi sebagai hasil dari tindakan Tuhan yang masuk di dalam kehidupan. Nabi para petani. Amos, ada nabi dari mujizat, ada nabi dari kecemburuan Allah, ada nabi yang menentang apa ya, manipulasi kekuasaan, nabi dari para petani. Tindakan kenabian, kecaman sosial yang berkuasa tidak mematuhi keadilan dan pekerjaan. Mereka menipu dan mencuri dengan timbangan palsu. Semoga tidak ada di sini yang kerja dengan timbangan palsu, eh. Mereka membuat penilaian yang tidak jujur. Kecaman agama. Amos menentang ibadat eksternal. Kosong. Korban kosong. Persembahan dan nyanyian diwarnai dengan ketidakadilan. Makanya Yesus mengeritik persepuluhan dalam pengertian Matius 23:23. Kamu adis manis, kamu jadikan itu sebagai persepuluhan. Tetapi yang paling penting dalam hukum Taurat, yaitu keadilan, belas kasih, dan ketaatan, kamu tidak hiraukan. Yang satu harus dilakukan, yang lain jangan kamu abaikan. Mengumumkan harapan, ia memperkenalkan harapan bagi sisa-sisa Israel. Mulai dari Amos ini. Ini penting sekali untuk sampai ke Yesaya. Pengalaman Tuhan, Amos mengalami Tuhan keadilan yang menolak penyembahan kosong dan mengampuni perselingkuhan. Gerakan simbolis. Goyangkan tiang altar, lihat yang di samping, melambangkan bahwa orang-orang tidak memiliki keadilan, kejujuran, dan iman. Kultus menjadi kultus kosong. Persembahan di altar menjadi kultus eksternal yang tidak punya lagi perasaan iman yang sesungguhnya. Hosea, Nabi Kesetiaan. Kerajaan Utara, ibu kota Samaria, 750 sampai dengan 721 sebelum Masehi. Krisis sosial, karena kemakmuran ekonomi terjadi ketidakadilan dan korupsi. Karena kemakmuran ekonomi, maka terjadilah di sana yang kita namakan ketidakadilan dan korupsi. Indonesia tidak ada korupsi ya di sana. Baik sudah. Krisis agama, penyembahan berhala. Mereka menyembah Baal, dewa alam dan kesuburan Fenisia kanan. Kerajaan ini dihancurkan oleh agama dan upacara Kanaan. Makanya Baal tadi ambil alih kerajaan utara ini, teman-teman. Karena itu pertentangan hebat selalu antara Yerusalem dan Samaria kan, teman-teman. Di Samaria ada sebuah bait suci yang didedikasikan untuk Baal, dewa Kanaan ini. Panggilan kepada Hosea. Dia menemukannya ketika dikhianati oleh istrinya Gomer. Yahweh memintanya untuk tetap berada di sisinya. Wah, ingat, dia menemukannya ketika Tuhan menemukannya ketika Hosea ini dikhianati oleh istrinya sendiri Gomer. Tetapi Yahweh memintanya untuk tetap berada di sisinya. Hosea, makanya Nabi setia. Hosea berkhotbah kepada orang-orang bahwa Yahweh adalah Tuhan yang setia dan perjanjian dengan mempelai perempuan umatnya yang terkasih dan bahwa dia memaafkan atas perselingkuhan istrinya. Karena itu eklesiologinya Paulus itu adalah gereja sebagai mempelai perempuan dari Kristus. Paulus ahli perjanjian lama, teman-teman. Dia belajar dari Hosea, ini penting sekali. Hosea berkhotbah kepada orang-orang bahwa Yahweh adalah Tuhan yang setia pada perjanjian dengan mempelai perempuannya, yaitu Israel. Makanya eklesiologinya Paulus, seperti Kristus mengasihi gerejanya, dengan tipologinya, seperti suami mengasihi istrinya. Makanya Protestan itu belajar kitab suci, supaya jangan omong sembarang-sembarang. Wah, nabi yang penuh setia. Performa atau tindakan kenabiannya, kecaman, perselingkuhan rakyat, korupsi, imam dan kepala suku yang mensponsori penyembahan Baal di utara, kerajaan utara. Ia mengumumkan kesetiaan kepada Tuhan, kesetiaan Tuhan kepada umatnya, maaf, yang dia kasih. Dosa maupun dosa Allah itu tetap setia. Ia mengungkapkan kepada Tuhan yang penuh gairah.
penuh semangat bahwa kasihnya lebih kuat daripada pengkhianatan. Hosea mengampuni dan menerima istrinya yang selingkuh itu tidak mudah. Itu gambaran seperti Allah. Walaupun Israel tetap selingkuh, pergi ke Baal, pergi ke yang lain, Allah tetap setia. Simbol yang digunakan untuk Hosea melambangkan dan mewakili Tuhan yang mengasihi istrinya yang tidak setia. Gomer, istri yang tidak setia mewakili bangsa Israel yang melancurkan diri mereka sendiri dan memecahkan pernikahan yang setia. Putra sulung dari Hosea ini adalah Hezrael, artinya Tuhan menabur, mewakili tanah subur di utara negara itu. Subur ya, bagian utara. Putrinya, ketidaksenangan, melambangkan bahwa Tuhan tidak menanggung dosa mereka. Tuhan tidak menanggung dosa mereka. Dan putra bungsunya, bukan umatku, melambangkan perselingkuhan Israel. Kalau engkau adalah umatku, engkau tidak selingkuh. Tetapi karena bukan karena engkau selingkuh, saya tidak setia. Itu yang mau dikatakan. Makanya Hosea adalah nabi penuh kesetiaan. Dikhianati, diselingkuh oleh istri. Tapi tetap berada. Selamat datang ke Yesaya. Nabi anak yatim dan janda. Teman-teman semua 20 menit, 15 menit kita selesai dulu supaya istirahat sedikit. Yesaya, Nabi anak yatim dan janda. Wow. Nanti kita lihat, penting sekali Yesaya dalam kita surat-surat, kitab-kitabnya. Kerajaan Selatan, ibu kota Yehuda. Oke. Di manakah itu? Kita tahu baik kerajaan Selatan. Perang selalu antara Samaria dan Yerusalem. Samaria ibu kota kerajaan utara dari 10 suku itu dan Yerusalem kerajaan selatan dari 2 suku itu yaitu Yehuda dan Benyamin. Perang eksternal, invasi ke Asur, aliansa perselingkuhan. Bait suci, fungsi ambigu. Imam mempersembahkan korban, Yesaya perlindungan bagi orang-orang miskin. Dalam pengertian ambigu artinya mempersembahkan korban tapi prakteknya parah. Makanya Yesus bilang ikutilah apa yang mereka ajarkan tapi jangan ikut apa yang mereka hidupi. Mulai dari zaman yang ingat bahwa sisa-sisa Israel itu menjadi harapan di mana nanti di Yesaya tentang Mesias. Dengan tidak adanya kepemimpinan, Yesaya memimpikan Mesias yang sederhana dan tidak berdaya. Panggilan, Yesaya adalah seorang pemuda bangsawan, dididik di istana. Panggilannya diberikan di bait suci. Yahweh mencucikan bibirnya. Yesaya menuduh para imam dan istana memiliki hati yang keras. Orang kaya, bangsawan, dididik di istana, tetapi dia adalah nabi, anak yatim dan janda. Seperti Santo Fransiskus dari Asis ya, meninggalkan istana, kekuasaan, kekayaan sebagai orang kaya dan mendirikan biara itu. Nabi anak yatim dan janda, tindakan kenabian, Tuhan atau senjata, pilih. Yesaya mengundang Raja Ahaz untuk percaya pada firman Tuhan dan bukan kekuasaan militer. Perpecahan antara nabi, raja dan istana dimulai. Karena Ahaz mau militer, Yesaya bilang percaya kepada Tuhan. Baik untuk orang miskin. Bagi Yesaya, bait suci adalah tempat suci dan tempat penyambutan bagi orang yang lemah dan miskin di Yehuda. Makanya dia bilang dalam Yesaya 58 ayat 7 selanjutnya, tolong dibaca. Tauriel atau teman-teman. Yesaya 58 mulai dari ayat 7. Lalu, Yesaya 58 ayat 7. Supaya engkau hmm, memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak, minta tolong, dan ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu,
dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang engkau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Oke, oke. Yesus tipologinya di dalam Matius 5 ayat ke-15. Ketika Yesus omong tentang terang, yaitu dalam tindakan. Orang akan melihat tindakanmu di dalam terangmu di dalam perbuatanmu. Matius 5 ayat 15. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Lanjut. Lanjutnya. Hmm. Demikianlah hendak terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Tipologi dari ayat ini ada di Yesaya ini. Perbuatanmu menjadi terang. Perbuatan baikmu adalah terang. Makanya bait suci adalah untuk orang miskin. Bagi Yesaya bait suci adalah tempat suci dan tempat penyambutan orang-orang yang lemah dan termiskin di Yehuda. Bukan ibadah dan Paulus kritik. Di dalam 1 Timotius 6 ayat 5 dan ayat 6. Yang mengira bahwa ibadah itu sebagai sumber keuntungan. Tidak. Mana orang miskin bisa makan. Kembalikan persepuluhan itu untuk orang miskin. Untuk anak yatim piatu. Untuk orang asing. Untuk janda. Terhadap mereka yang menimbun kekayaan. Mencela mereka yang mengingini harta rakyat. Perdamaian adalah buah dari keadilan. Pengalaman Tuhan. Kekudusan Tuhan. Gerakan simbolis. Dia berjalan tanpa alas kaki dan hampir telanjang. Menandakan kemiskinan. Ini nih jam tangan berapa ratus juta. Mobil. Jalan kaki seperti saya tuh. Yeremia, nabi yang menderita. Ada semua nabi itu. Nanti nabi yang memberi semangat dan harapan. Situasi Israel pada zaman Yeremia. Ingat ibu kota kerajaan selatan. Yesaya dan Yeremia. Amos dan Hosea kerajaan utara. 627 sampai dengan 587 sebelum Masehi. Situasi internasional. Asur jatuh dan kekaisaran Babilonia. Nebukadnezar. Yeremia berkhotbah pada masa pemerintahan Yosia, Yoyakim, Yedekia, dan Gedalia. Pembangunan Yehuda ke Babel, pembuangan Yehuda ke Babel dimulai dari zaman ini. Zedekia tidak mendengarkan nasihat Yeremia, tidak untuk jangan memberontak, tetapi Zedekia memberontak. Kehancuran bait suci, istana kota, deportasi banyak orang Yahudi ke Babel. Mulai dari zaman deportasi kepada Babel. Yeremia nabi yang menderita. Panggilan. Dia lahir dari Anatot sekitar 650 sebelum Masehi dan berasal dari keluarga imam. Yeremia masih sangat muda, artinya keturunan Harun atau keturunan Lewi. Yeremia masih sangat muda ketika ia dipanggil untuk mencabut dan menanam, menghancurkan dan membangun. Dia sangat muda ketika dipanggil di dalam Yeremia 1 ayat 4 sampai 19 kita akan menemukan dia terlalu muda. Tetapi Tuhan bilang, kamu harus katakan apa yang saya perintahkan. Selesai. Pengakuan Yeremia. Ini adalah narasi pergumulan batinnya dengan Tuhan. Hebat banget ya Yeremia. Bergumul. Mau jadi nabi atau tidak, saya masih muda dan semuanya dan lain sebagainya. Pertentangan antara orang-orang dan keluarganya. Kalian pikir tidak ada dilema kah? Seorang nabi dengan keluarganya ada. Yeremia salah satu bentuk dari dilema itu. Dia mengeluh tentang kesabaran Tuhan. Tuhan terlalu sabar. Dia mengeluh, Tuhan kenapa kau terlalu sabar? Kuasa firman Yeremia adalah kuasa Tuhan. Ingat tadi. Katakanlah yang saya perintahkan. Jangan buat seperti yang saya tidak perintahkan. Selesai. Untuk khotbahnya, dia menderita. Penjara, penganiayaan, kesalahpahaman.
Dan dia adalah bentuk dari kehidupan selibat itu. Kalau Nabi selibat ini nih, salah satunya. Yeremia Nabi yang menderita. Tindakan kenabian. Tidak untuk aliansa dengan Mesir. Mau buat aliansa dengan Mesir, dia tentang. Yeremia menentang aliansa ini dengan Mesir dan menyarankan untuk tunduk ke Babel. Jangan kembali lagi kepada Mesir seperti yang itu. Kamu melintasi kembali 40 tahun dalam waktu kepulauanmu dari Mesir. Dia mengutuk perilaku penyembahan berhala dari mereka yang tidak percaya kepada Yahweh dan mengandalkan fondasi palsu, bait suci, penyembahan, dan garis keturunan. Dan mereka yang menyembah ala-ala palsu, ilah-ilah palsu. Mencela ketidakadilan sosial. Israel tidak lagi mempraktikkan keadilan dan menindas yang lemah. Dia mengutuk pembohongan dan penipuan. Pengalaman dengan Tuhan, Tuhan yang membuat perjanjian baru. Dibuat dalam hati dan bukan dalam batu. Gerakan simbolis. Yeremia mengambil panci berisi air mendidih dan menyiramnya dari utara ke selatan untuk melambangkan invasi Babilonia atau Babel ke tanah Israel. Sekarang masuklah setelah pembuangan Babel, kita masuk kepada nabi-nabi pengharapan. Nabi keemasan selesai dengan Yeremia pembuangan ke Babel. Sekarang dalam pembuangan ke Babel, bagaimana dipanggil untuk menjadi harapan pengharapan bagi Israel. Lihat di dinamika kehidupan para nabi dan pada zamannya, pada masanya. Mari kita menganalisis sedikit dan merenungkan keempat nabi ini yang akan memenuhi kita dengan harapan dan kasih bagi Tuhan, dari Tuhan bagi orang-orang dan rumah kita bersama. Alam. Yoel nanti akan uh, rumah komun, casa komun, rumah bersama yang Paus Francis sedang Laudato Si dan semuanya itu. Joel menggambarkan itu penting sekali dalam sejarahnya. Yevanya, Nabi Pembebasan. Situasi umat pada saat itu, kerajaan selatan ibu kota Yehuda. Ingat Yehuda dibagi, digabungkan dari Benyamin dan Yehuda, oke? 640 sampai 630. Yerusalem tempat lahirnya kejahatan. Akibat dari pemerintahan Manases yang memperkenalkan segala macam paganisme. Murka Yahweh, raja dan penguasa melalap harta orang miskin. Nabi yang menipu, imam-imam yang tidak menghormati hukum atau perjanjian. Panggilan, Yevanya mungkin berasal dari Ethiopia dan dari ras kulit hitam. Namanya berarti Tuhan melindungi. Nabi dari luar loh, Israel, dari Ethiopia. Yevanya, Nabi pembebasan. Tindakan kenabian, kecaman, penyembahan berhala dan dosa sosial terhadap Tuhan dan sesama. Mereka yang bertanggung jawab adalah dalam masyarakat sipil. Menteri dan pangeran, hakim dan pedagang, putra raja, dalam tatanan religius, imam dan nabi-nabi palsu. Dia menghukum hari murka Tuhan yang akan membawa keadilan di bumi, pemurnian Yerusalem. Pengalaman akan Tuhan, kehadiran Tuhan dalam keadilan, kemiskinan, kerendahan hati, dan sukacita. Nabi yang memberikan pengharapan, pemurnian Yerusalem. Tolong mute-kan dulu, Yulia. Dari semua situasi ini, harapan pemurnian Yerusalem. Mika, Nabi penghakiman. Situasi umat Allah, kerajaan selatan ibu kota Yehuda. Kekaisaran Asur menaklukkan Samaria pada tahun 722 sebelum Masehi dan menjadikan Yehuda sebagai kerajaan bawahannya. Raja Yehuda, Hizkia, mempromosikan reformasi politik agama. Dia bergabung dengan pemberontakan anti-Asur dan Yehuda hampir menghilang. Ketidakadilan sosial, latifunda, petani yang menjual tanah mereka. Hilangkan latifundia ya teman-teman. Uh, Oke, jangan kata itu dihilangkan sebentar, saya hilangkan itu. Nanti membingungkan kalian. Oke, ketidakadilan sosial, petani yang menjual tanah mereka. Panggilan. Mika berarti siapa yang seperti Yahweh. Berasal dari Moroset, sebuah wilayah yang diserang oleh Asur, mungkin berlindung di Yerusalem. Seorang petani yang menemukan dalam penderitaan rakyat kekuatan dan keberanian untuk mencela ketidakadilan. Mika, Nabi penghakiman.
tindakan kenabian, kecaman sosial. Petani berjuang untuk tanah dan kebebasan mereka. Pelecehan terhadap janda dan anak yatim piatu. Penipuan dan perdagangan. Serangan di jalan, hakim yang korup dan lain sebagainya. Mungkin seperti situasi Indonesia ya. Kecaman keagamaan. Nabi yang mengucapkan ramalan sesuai dengan pembayaran. Bayangkan, ada pada saat itu. Dan sekarang terulangi nabi-nabi palsu. Kesalahan yang palsu yang menutupi ketidakadilan dengan penyembahan. Karena itu teman-teman, Yakobus 1:27, lihat situasi ini teman-teman. Nabi yang mengucapkan ramalan sesuai dengan pembayaran. Kesalahan palsu yang menutup ketidakadilan dan penyembahan. Pelecehan terhadap janda dan anak yatim piatu. Disinilah ketika Yakobus mengatakan agama yang murni itu seperti apa? Tauriel. Yakobus 1:27. Yakobus 1 ayat 27 sebentar. Kepada Ya, yang ya. murni, Yakobus 1 ayat 27. Ibadah Hmm. yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Jangan biarkan dirimu dicebarkan oleh dunia. Tetapi ingat, ibadah agama yang murni adalah mengunjungi para janda dan anak yatim piatu di dalam kesusahan mereka. Nabi yang mengucapkan ramalan sesuai dengan pembayaran. Kesalahan palsu yang menutup ketidakadilan dengan penyembahan. Teriak-teriak seorang orang rasa enak di hadapan Tuhan, tetapi peras orang di belakang. Pengumuman harapan. Hukuman dapat diubah menjadi panggilan untuk pertobatan. Dia memimpikan Yerusalem baru dan bait suci baru. Zaman Mika. Pengumuman Mesias. Nabi menggarisbawahi asal-usul Mesias yang sederhana. Bethlehem, keturunan Daud, gembala, pembawa damai, dan yang membebaskan. Mika. Dalam semua situasi itu dia memberikan harapan. Sekarang Yesaya 2, teman-teman. Tadi Yesaya 1, Yesaya 2. Nanti kita lihat sebentar sedikit tentang ini. Situasi kota, maaf, situasi Israel. Situasi umat Allah. Pengasingan Babilonia. Yesaya 2 ditulis akhir zaman pengasingan. Pengasingan atau zaman Babilonia. Perbudakan di Babilonia. Berada di akhir pengasingan. Masa krisis sejak mereka menghancurkan sekuritas mereka. Sekuritasnya juga dihapus nanti. Kalian tidak mengerti. Oke. Masa krisis sejak mereka menghancurkan kuil tanah kota dan kebebasan. Tidak ada kebebasan untuk orang Israel. Banyak yang meninggalkan iman mereka. Di Babilonia ada yang namanya itu dewa. eh, Oh, sebentar ketemu lagi. Makanya di situ kejadian mulai ditulis untuk kembali kepada Yahweh, bukan kepada. Aduh, kenapa saya lupa ini? Oke, sebentar saya meninggalkan mereka. Marduk. Terkenal dengan dewa Marduknya. Dan begitu banyak orang Israel meninggalkan iman mereka. Dan beranjak kepada pengajaran tentang dewa Marduk. Maka di situ perjuangan keras Yesaya 2 ini untuk kembali kepada Tuhan Allah. Masih ada sisa Israel kecil. Bangsa miskin dan rendah hati di hadapan pengasingan dan penindasan. Sirus Raja Persia menghidupkan kembali harapan untuk membangun kembali bait suci. Panggilan, pengikut roh kenabian Yesaya pertama. Yesaya 2 dalam pengertian nanti kita dibagi dalam bab ya teman-teman. Alurnya sama dengan harapan dari Yesaya 1 tadi. Yesaya pertama, Yesaya kedua mengikuti roh kenabian dari Yesaya pertama. Panggilannya muncul dari penderitaan orang-orang yang dia dorong dan dia hibur. Apa itu Yesaya 2 dalam pengertian ini? Nanti kita ada pembagian di bawah. Tindakan kenabian, kecam agama. Yesaya 2 mencela mereka yang menaruh iman mereka dan berlindung dalam penyembahan berhala. Dia memberitakan kabar baik. Nabi memberitakan sebuah Injil. Tuhan telah membebaskan kita melalui Sirus. Nanti kembali lagi
dari pengasingan Babilonia, itu pembuangan Babilonia. Pengalaman Tuhan, pencipta, Tuhan hadir dalam sejarah. Gerakan simbolis, hamba yang menderita. Yesaya 2 melihat dalam diri Yeremia cita-cita hamba yang menderita melalui 4 nyanyian. Ini penting sekali. Itu kita akan temukan di dalam Yeremia 53. 4 nyanyian itu. Ini memperkenalkan hamba sebagai orang terpilih. Pelayan berbicara, menyajikan kredensial. Kredensial itu tanda pengenal, tanda yang bisa dipercaya. Murid Tuhan yang setia, ia menghadirkan hamba yang sabar, tetapi hamba itu yang sabar itu dimuliakan. Itu yang kita bisa temukan dalam Yesaya 53. Bentar ada pembagiannya, oke. Setelah Yesaya 2 tadi, kita ke Yoel. Menutup sedikit ini Nabi Yoel penuh mimpi. Situasi umat Allah pada saat itu. Dia hidup sekitar 400 sebelum Masehi. Ingat 400 sebelum Masehi. Sudah mulai dekat. Yoel menutupi semua sejarah kenabian. Dalam pengertian nabi-nabi zaman keemasan dengan nabi-nabi harapan. Orang-orang sudah kembali dari pengasingan. Mereka bekerja untuk restorasi kembali Yudaisme itu. Yudaisme muncul sebagai agama. Ada kekeringan dan hama yang parah pada saat itu. Yoel memanggil orang-orang untuk memohon pertolongan Tuhan. Ini mengundang orang-orang untuk berharap dan memimpikan masa depan. Di dekat bait suci, dia mungkin seorang imam. Imam, nabi membuatnya menantikan masa-masa yang lebih baik. Tindakan kenal ingat beberapa kecaman masa lalu. Dia mengambil beberapa pemikiran tentang para nabi masa lalu untuk mempertahankan cita-citanya. Ketika kurangnya tanah sendiri memadamkan harapan, kebebasan berbicara juga mulai mati lemas. Pengumuman penuh harapan, panen berlimpah, pencurahan roh yang akan merevitalisasi, menghidupkan semangat nubuat yang selama ini membosankan. Pengalaman Tuhan dengan Tuhan, mengalami Tuhan pengampunan dan yang mempersiapkan masa depan dengan banyak hal. Gerakan simbolis Hari Yabe, ketika bintang-bintang akan bergetar sebagai tanda penghakiman. Dan teman, kenapa Yesaya 1, Yesaya 2, Yesaya 3? Yesaya 1, Proto Yesaya yang kita namakan itu dari bab 1 sampai dengan 39. Kerajaan Selatan tahun 740 sebelum Masehi. Ingat baik-baik itu. Ingat tahunnya berapa. Yesaya 1 dianggap sebagai Nabi Yesaya sendiri yang menulis dalam pengertian ini. Yesaya 2 yaitu akhir masa pembuangan yang kita namakan Deutero Yesaya, Yesaya kedua. Dari bab 40 sampai dengan 55. Ini penting sekali. Tetapi Yesaya 1 nubuat tentang Mesias sudah kita temukan yaitu di Yesaya 7 ayat 40 ayat 14. Allah sendiri akan memberikan tanda. Ini penting sekali. Allah sendiri yang akan memberikan tanda. Nah, seorang perempuan akan mengandung dan melahirkan seorang anak yang akan disebut Emmanuel. Ini penting sekali. Yesaya 1 sudah menubuatkan kedatangan Mesias. Yesaya 2 itu seorang nabi anonim yang style penulisannya seperti pesan dari Yesaya, tetapi jarak dari penulisan itu berbeda. 540 sebelum Masehi dari 740. Artinya sekitar hampir berapa tahun di situ? 640 sekitar 200 tahun. Jadi bab Yesaya 2 di 40 sampai 55. Tahap final pembuangan. Yesaya 3 yang kita Trito Yesaya dari bab 56 sampai dengan 66. Tahap restorasi setelah mereka kembali ke Yerusalem, yaitu tahun 1510 sebelum Masehi dalam pengertian ini. Jadi kalau tadi ditemukan Yesaya 1, Yesaya 2, Yesaya 3, bukan Yesaya yang sama yang menulis. Tetap Yesaya 1 itu ditulis oleh Yesaya. Dalam pengertian ini Nabi Yesaya sendiri. Yesaya 2 adalah spirit Yesaya itu diteruskan, tetapi nabinya anonim yang menulis. Dan Yesaya 3, spirit Yesaya 1 diteruskan, tetapi nabi yang menulis itu anonim dalam pengertian ini. Yang kita terima adalah kitab lengkap dari Yesaya. Tetapi ternyata itu dibagi dalam 3 tahap yang berbeda. Yesaya 1, 740,
sebelum Masehi, Yesaya 2, 540 sebelum Masehi, dan Yesaya 3 adalah 510 sebelum Masehi. Teman-teman dalam pengertian itu. Jadi, sampai jumpa. Terima kasih. Kita sudah bongkar nabi-nabi malam hari ini. Sedikit untuk melihat situasi hidup. Ternyata untuk sampai kepada zaman sekarang itu, kepenuhan dalam Yesus itu perjalanan panjang. Membosankan ngomong tentang nabi-nabi karena kita tidak, saya hanya buat rangkuman untuk memahami bagaimana perjalanan, tahap perjalanan kenabian ini untuk sampai kepada Yesus. Oke, saya ambil kopi, kita istirahat dulu ya. 5 menit.